Halo sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Kita baru melewati yang namanya Jumat Agung. Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, tetapi dia mau disalibkan. Apakah tujuan Yesus disalibkan? Ada kurang lebih 3 kebenaran yang ingin saya bagikan kepada kita. Mengapa Yesus mau disalibkan? Yang pertama tentu dia disalibkan bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena dosa umat manusia. Dalam Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang kelima, Yesaya berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia disalibkan oleh karena dosa dan kesalahan saya dan saudara. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kesaksian bahwa Yesus itu tanpa dosa. Di antaranya dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 4 dan 6, Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan kepadanya. Kemudian juga Rasul Paulus, kemudian juga rasul-rasul yang lain, mereka mengatakan dia disalibkan oleh karena dosa daripada jemaat, dosa daripada umat manusia, bukan karena dosanya. Dan yang terakhir, bagaimana Yesus sendiri ketika dia menantang orang-orang yang membenci dia. Siapakah yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa? Tidak ada satupun yang mengatakan engkau berdosa. Ini buktinya. Artinya, kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan karena dosanya, tetapi karena dosa umat manusia. Kebenaran yang kedua, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menghapuskan dosa umat manusia dan mengampuni dosa umat manusia. Ada banyak upacara-upacara korban di dalam perjanjian lama. Korban keselamatan, korban penghapus dosa. Upacara pendamaian, di mana seorang yang berdosa, dia harus mempersembahkan menurut ukuran ekonominya. Demikian juga bentuk korbannya. Bisa lembu, bisa kambing, domba, burung tekukur bagi orang miskin, dan seefah tepung yang terbaik bagi orang yang sangat miskin. Dan firman Allah berkata, itu semua sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus melalui korbannya yang hanya satu kali, yaitu dia mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Ibrani pasal yang ke-10 memberikan kesaksian ini. Artinya, Yesus telah berkorban sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni, dosanya dihapuskan. Kebenaran yang ketiga, mengapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan agar supaya kutukan akibat hukum Taurat, akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, akibat dosa yang umat manusia lakukan, itu telah diubahkan menjadi berkat bagi kita. Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang kelima berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan telah ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita telah ditimpakan kepadanya. Artinya, Yesus dihukum. Dia menjadi kutuk. Karena Galatia 3:13 berkata, terkutuklah orang yang digantung. Dan Yesus menjadi terkutuk supaya kita diberkati. Kematian Yesus di atas kayu salib mengubah kutuk menjadi berkat. Apakah yang menjadi pergumulan saudara? Apakah hidup kita seperti terkutuk? Mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan. Datang pada Yesus. Dia berkata, barang siapa haus datang dan minum air kehidupan yang akan kuberikan kepadanya, supaya ia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus, karena untuk itulah Yesus telah disalibkan, untuk menanggung dosa-dosa kita, mengubah kutuk menjadi berkat, dan untuk menghapuskan dosa-dosa dan kegagalan-kegagalan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selamat menyambut Paskah.